Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Apakah Anda semua yang hadir di gereja ini sudah dibaptis? Pasti jawabannya sudah, Romo. Tapi mungkin saja ada yang belum. Kita kan nggak tahu. Lalu nanti dijawab dalam hati aja. Waktu itu Anda dibaptis, apakah baptisan Anda itu baptisan saat Anda masih kecil, masih bayi, atau Anda dibaptis sudah besar, sudah dewasa? Dijawab dalam hati. Sudah dijawab? Nah, gampang kok. Saya dibaptis bayi, Romo. Saya dibaptis sudah dewasa, Romo. Ketika saya mau menikah, Romo. Misalnya loh ya, misalnya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda hafal tanggal baptis Anda? Kalau Anda lahir di dunia ini hafal ya, pasti ya. Oke, hafal pasti ya. Anda lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau Anda lahir dalam Tuhan melalui baptisan, hafal nggak kapan, tanggal, bulan, tahun? Nanti dulu ini. Pasti banyak yang tidak hafal. Aduh, kapan ya? Alasannya ya, karena kan dulu kan saya dibaptisnya kan bayi, Romo. Mana mungkin saya hafal, itu alasan. Nah, pulang nanti, cek dokumen, Anda dibaptis tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Supaya diingat, sadar betul bahwa Anda sungguh dibaptis. Sudah dibaptis. Tanggal bulan berapa, di paroki mana, oleh Romo siapa, itu harus hafal. Sudah? Sekarang pertanyaan berikutnya lagi. Siapa di antara Anda yang ingin mendapatkan keselamatan, masuk ke dalam surga? Saya, Romo. Semua pasti ingin memperoleh keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya begini. Kenapa sih, Romo, kita ini harus dibaptis? Apalagi itu kan anak-anak itu kan masih kecil, Romo. Ngapain dibaptis? Kalau Romo nyuruh anak kecil itu dibaptis, berarti Romo menyalahi hak asasi manusia. Wow. Biasanya kan pembelaannya begitu, toh. Wah, gereja itu tidak menghargai hak asasi manusia. Masa masih bayi, belum bisa berpikir, belum bisa mengambil keputusan, kok sudah dibaptis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada orang tua yang pengen anaknya menderita. Kalau ada, tolong angkat tangan. Kita sebagai orang tua kepengen bahwa anak kita ini istilahnya memperoleh keselamatan. Baptisan itu sesuatu yang sangat amat penting. Pertanyaannya adalah, mengapa, Romo? Kok amat sangat penting? Karena dengan baptisan kita diangkat menjadi anak Allah. Saya ulang. Dengan Anda dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saat itu Anda dimasukkan
sebagai anak Allah. Kita lalu menjadi milik Allah. Dan apa konsekuensinya, Romo? Kalau kita menjadi anak Allah? Kalau konsekuensinya adalah apapun yang milik Allah diberikan kepada Yesus. Itu. Segala sesuatu milik Allah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus sendiri mengatakan, "Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Aku berdoa bukan untuk dunia ini, tetapi aku berdoa untuk mereka." Siapa itu mereka? Mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikku. Lihat itu. Dan segala yang menjadi milik Yesus karena diberikan oleh Allah, jangan ada satu pun yang terpisah dari kita. Dengan dibaptis, kita menjadi anak Allah, dan dengan anak Allah, kita lalu juga menjadi bagian dari Yesus. Dan hanya melalui Yesuslah kita memperoleh yang namanya keselamatan itu. Nah, ini jaminan. Jangan digadaikan. Baptisan itu sangat penting, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Karena hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan saya dan Anda untuk bisa lalu sampai kembali kepada Bapa kita. Di mana itu Bapa kita? Ada di surga. Yang bisa membawa saya dan Anda ke surga hanya Yesus. Jangan pernah Anda percaya ada orang lain yang bisa membawa Anda kepada Allah, kalau dia tidak berasal dari Allah. Hanya isapan jempol. Kita hanya percaya bahwa kita akan sampai kepada Bapa melalui pribadi yang berasal dari Bapa. Siapa itu? Yesus. Mengapa kok Yesus, Romo? Karena Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Jangan baptisan ini Anda gadaikan dengan berbagai gemerlap dunia ini. Hari Minggu sore ini biasanya banyak OMK nih. Teman-teman OMK, sadarlah, Anda sudah dibaptis. Dengan baptisan Anda, itulah jaminan yang bisa diberikan orang tua kepadamu. Untuk apa, Romo? Jaminan ini harus kami rawat supaya kelak saatnya kita bisa memakai jaminan itu. Setelah apa? Setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Goal kita adalah bersatu dengan Allah. Dan untuk bisa bersatu dengan Allah hanya melalui Yesus. Supaya kita bisa menjadi bagian dari Yesus, maka kita pun harus menjadi bagian dari Allah. Untuk bisa menjadi anak Allah, satu-satunya cara hanya melalui baptisan. Jadi, pesannya adalah dengan sakramen baptis, Anda bisa menikmati berbagai berkat yang ditawarkan oleh gereja. Sakramen baptis disebut juga
porta fidei. Apa itu porta fidei? Pintu pada iman. Dengan kita dibaptis, kita akhirnya diangkat menjadi anak Allah dan kita bisa menikmati berbagai sakramen yang ada, yang ditawarkan oleh gereja. Peliharalah itu baik-baik sampai titik darah penghabisan kita. Ini harus ditekankan supaya kita sadar bahwa baptisan adalah meterai kekal. Ketika Anda mungkin nanti dalam perjalanan hidup, lalu Anda belok ke iman yang lain, sadarlah meterai sakramen itu akan tetap kekal dalam diri orang itu. Karena itulah betapa pentingnya sakramen baptis. Maka mari kita berjuang bersama-sama memelihara meterai kekal yang sudah ada dalam diri kita, yang menjadi jaminan keselamatan kita ini. Jangan digadaikan, jangan dijual, jangan diapakanlah untuk ditukar dengan berbagai hal, tawaran-tawaran dunia ini. Yakinlah, iman kita kepada Yesus, sekali lagi saya katakan, iman yang TOP-BGT. Tidak ada iman yang lain yang bisa menyelamatkan kita kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Dan terbukti, ketika Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka. Dan ada suara yang mengatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini suara Bapa yang mau menyampaikan kepada kita semua siapa Yesus itu bagi Bapa. Yesus adalah anak yang dikasihinya, dan hanya melalui Yesuslah aku berkenan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.